mereka bisa menjadi duta-duta kita. Dan teman-teman dari promotor, impresariat, ini kan mereka menggerakkan ekonomi juga. Banyak banyak orang yang tergantung hidupnya dari teman-teman kita ini. Jadi kalau nggak kita permudah, kita menyulitkan rakyat kita juga, menyulitkan masyarakat kita juga, seperti itu. Maka semua kita permudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini ya, namanya itu kami mencoba menghidupkan tusi kami di bidang fasilitator pembangunan. Nah, di dalam fasilitator pembangunan itu kan sangat luas. Salah satunya ya di bidang seni dan budaya, pertunjukan, dan juga di bidang olahraga. Sebenarnya ada di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika juga. Nah, pada hari ini kami mengundang para stakeholder, itu ada promotor, impresariat, ya kan, kemudian ada juga dari teman-teman organisasi olahraga yang biasa mendatangkan asing ke sini, atlet asing, artis asing ke sini, ada yang memang sekali datang perform saja, ada yang juga memang menetap di sini itu bekerja di sini. Jadi kami pengen lebih dekat lagi, bukan hanya hubungan administratif belaka, tapi memang kami ingin reach out menjadi sahabat dekat, bahwa hal ini bukan hal yang baru buat kami sebenarnya, karena kami juga sudah lakukan itu dengan contohnya instansi-instansi lain, ya kan, bahwa memang kami sangat paham ada aturan, tapi juga ada keadaan-keadaan tertentu. Kalau kita ambil case contoh, ya kan, dalam sebuah event, contohnya event nasional aja di bidang olahraga, itu bisa ribuan orang yang datang, bisa ribuan, ada atletnya, ada krunya, segala macam, dan itu banyak sekali di lapangan mungkin terjadi masalah. Maka kami concern dengan itu supaya hal tersebut bisa diselesaikan di lapangan dengan baik, dengan kami membentuk tim. Nah, itu ada kita, ini semua terkait jajaran BOD pada saat ini, ada pengurusan visa di direktur visa dan dokumen perjalanan. Nah, itu diurus dulu, kemudian nanti mau masuk ke perbatasan, dalam hal ini mungkin di bandar udara ada direktur TPI, Kementerian Imigrasi, dan kemudian di dalam juga kalau memang dia menetap, nanti ada direktur Wastaf kita yang akan membina dan untuk memberikan edukasi kalau memang itu supaya tidak terjadi pelanggaran. Jadi hal-hal tersebutlah yang sebenarnya ingin kita hidupkan ya di bidang seni budaya dan di olahraga, karena ini kan besar sekali, sangat besar sekali, dan manfaatnya banyak sekali buat bangsa dan negara kita. Bahwa kesan pertama bagi orang asing datang ke situ ya adalah imigrasi, etalasenya imigrasi. Nah, mereka bisa menjadi duta-duta kita. Dan teman-teman dari promotor, impresariat, ini kan mereka menggerakkan ekonomi juga. Banyak banyak orang yang tergantung hidupnya dari teman-teman kita ini. Jadi kalau nggak kita permudah, kita menyulitkan rakyat kita juga, menyulitkan masyarakat kita juga, seperti itu. Maka semua kita permudah sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti itu. Ada aspirasi yang dicatat Pak mungkin dalam pertemuan? Ada banyak. Ya sebenarnya lebih kepada masalah-masalah teknis ya, komunikasi ya. Jadi memang kuncinya sebenarnya komunikasi. Kalau komunikasinya berjalan dengan baik, nah sekarang masalah komunikasinya kan yang berjalan, dia harus berkomunikasi dengan siapa kan gitu kan. Makanya kami bentuk tim PIC nanti. Kita bentuk tim PIC. Untuk di bidang olahraga kita kan ada PIC-nya, mereka tinggal langsung ke situ. Jadi sebenarnya lebih ke situ. Jadi kan kalau komunikasi berjalan dengan baik kepada dia akan berkomunikasi kepada siapa, itu tentunya akan jauh lebih mudah. Jadi persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan, ada penumpukan, mungkin nanti dan masalah-masalah teknis lainnya itu bisa diselesaikan, sehingga oleh karena itu penyelenggaraan itu bisa berjalan dengan baik. Ya kan? Coba Anda bayangkan kalau nanti H-1, ya kan, masih ada kontingennya itu yang tidak bisa masuk segala macam, itu sangat jelek
Indonesia di mata dunia. Kita ingin menjadi Indonesia menjadi salah satu spot tempat bagi penyelenggaraan event berkelas internasional. Bukan hanya negara-negara tertentu di sekitar kita seperti Singapura saja yang menjadi tempat spot itu, tapi kita ingin pindahkan itu ke sini. Apa yang bisa kami lakukan di bidang domain kita, di bidang imigrasi sesuai dengan fungsi kita, akan kita maksimalkan ke arah situ. Seperti itu. PIC yang akan dibentuk nanti untuk yang sendiri atau jadi satu, Pak? Terpisah walaupun nanti dalam satu. Jadi ya kayak semacam kayak ada kayak satgas lah. Kan sebenarnya hal ini kita sudah terlatih ya. Kita sudah terlatih kayak penyelenggaraan haji, kita juga lakukan hal yang serupa sebenarnya. Tim yang memang kita bentuk untuk lakukan itu. Jadi untuk integrasi sebenarnya bukan sesuatu yang baru, ya. Cuman kita pengen ya bukan bersikap adil ya, tapi pengen bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas dari migrasi. Pak, termasuk juga rencana dengan Prabowo yang katanya ingin akses menggelar konser di Indonesia, apakah itu juga akan termasuk program Bapak juga? Itu betul sekali. Jadi sebenarnya salah satunya inspirasi dari itu juga, bahwa kita menyambut pikiran Pak Prabowo terkait dengan masalah itu, terkait dengan masalah bukan hanya masalah konser hip hop kan itu. Ini sebentar lagi kalau nggak salah ada Hammersonic juga ya, Hammersonic juga dan beberapa event internasional lainnya di bidang musik yang saya mencatat itu kita itu sangat masif sekali mendatangkan kalau di bidang seni budaya itu artis-artis dari luar. Itu dari yang levelnya memang internasional sampai memang dia punya fanbase yang besar sebenarnya, tapi itu di underground di bawah tanah itu ya kan. Nah itu loh, kenapa enggak sama aja, perlakuan kita harus sama gitu loh, perlakuan kita harus sama terkait dengan masalah itu. Yang artis yang hip hop atau band-band internasional atau yang sifatnya segmented seperti itu. Kemudian apa aja sih Pak yang Bapak sekarang sedang Bapak rencanakan untuk misalkan artis yang ingin konser di Indonesia? Salah satunya kemudahannya apa yang Bapak berikan untuk mereka? Yang pasti kan fast track, ya kan? Jadi mereka nggak akan flow ketika mereka masuk, mereka udah langsung masuk aja. Kita pengennya kayak gitu. Jadi kita pengennya kita menyamakan mereka, contoh seperti ya, kayak analoginya kalau diplomat luar saja kita muliakan mereka, ya artis performer dan mereka yang memberikan nilainya tambah kepada kita, ya kita muliakan juga, kita kasih segala bentuk kemudahan sesuai dengan aturan yang berlaku itu sih. Bagaimana dengan visa atlet Pak, yang visa atlet asing gitu ya, salah satunya yang kita sudah punya kan di bidang sepak bola gitu ya Pak. Salah satunya kan mereka juga ada tercatat sebagai warga negara asing kelahirannya mereka gitu. Mungkin gimana mengantisipasinya Pak supaya kita tuh tidak ada dui warga negara untuk atlet asing gitu. Itu sebenarnya lagi digodok masalah itu ya. Karena kan sebelum masuk ke arah sana, mazhab kita apakah dui karena warga negaraan ini diakui atau tidak dulu kan, itu disuruh. Jadi hulunya itu dulu. Jika ini nanti pemerintah sudah putuskan apakah boleh berdui keluarga negaraan, baru bisa kita nanti dan itu dalam bentuk aturan. Saat ini seperti apa prosesnya Pak? Masih berjalan. Berarti saat ini status atlet-atlet kita ini masih statusnya di warga negara, belum sah sebagai warga negara Indonesia seperti itu. Mungkin bisa dijawab? Tidak. Jadi Iya. di kami dari Israel. Iya pada saat itu. Ya sudah pasti dong, sudah pasti. Ya kan artinya kan bukan ketika kita membuat penyelenggaraan internasional, yang datang juga bukan cuma yang nonton juga, ya kan, yang datang juga bukan cuma warga negara kita aja, masyarakat kita juga, masyarakat asing juga nonton, ya kan gitu kan. Sekitar itu contoh kalau kita ambil ininya ada artis asing datang sini, ya kan, tidak main di negara lain yang sekitar kita, mereka akan nontonnya di sini, mereka akan nonton di sini, masuk ke sini, itu menggerakkan ekonomi kita gitu loh. Begitu juga ketika itu diadakan, let's say lah, memang marketnya ada sebagian masyarakat kita, ekonomi berputar di situ,
ya kan ada UMKM yang apa namanya itu yang akan in charge masuk ke dalam itu, jadi itu memang deterrent efeknya sangat besar sekali buat kita. sedang ke operasi. Oh yang kemarin itu ya, itu sudah berproses Itu rencananya gimana? deportasi dan kemudian lagi sedang proses. Soal haji dong, Pak, kan masih berprosesnya, Pak. Itu sudah Haji. salah mereka itu inisiatif sendiri atau ada agen yang berangkatkan, tapi kan kalau ada berarti kan itu tidak pidana dong kayak gitu. Dan supaya juga menyerahkan ke polisi atau gimana, kan ada. Ya. Memang ada agen kan, ada. Jadi ada itu memang kita sinyalir ada agen. Tapi kalau untuk masalah penegakan, kita sudah bersama-sama dengan polisian, Barreskrim, itu diserahkan ke polisian. Evidence-nya sudah ada, ya bahwa ada beberapa itu memang digalang, tapi ada juga yang memang sendiri-sendiri. Ada beberapa yang berangkat sendiri, yang non prosedural ini. Tapi memang ada, kita ambil contoh, dia masuk lewat Soekarno-Hatta, apa namanya itu, ditolak, kemudian dia lalu ke Kuala Namu, ditolak juga. Orangnya sama. Nah, ini kemudian evidence-nya, buktinya sudah kita kumpulkan, sudah kita berikan Satgas. Nah, itu tinggal monggo dari pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Dari kita cuma so far 18. Dari kalau tahun lalu 1.243 orang yang melakukan hal serupa. Jadi ini sebagai bisa kita konfirmasi bahwa edukasi dan informasi yang dilakukan oleh imigrasi bersama-sama dengan Kementerian Haji dan Umroh itu berjalan dengan cukup efektif, ya kan? Karena mereka ujungnya tahu, oh nggak boleh nih, ya kan? Kalau diiming-imingin apa namanya orang untuk naik haji cepat, ya kan? Bisa, itu nggak bisa, kan gitu kan? Dan karena itu di sana juga pasti nggak bisa naik haji dia. Nah, itu jadi ini bukan masalah penurunan angka penurunan itu akibat dari apa edukasi yang dilakukan secara terus-menerus dari kita, ya, imigrasi juga dengan Kementerian Haji dan Umroh sehingga angka itu bisa kita tekan, pelanggaran itu bisa. Gimana? Ya, ada tersebar. Ya, sebagian besar di Suta, habis itu ada di Kuala Namu juga. Hoax. Iya, hoax kan sudah hoax. Itu sempat menyebar ke masyarakat, masyarakat khawatir. Itu ada upaya kita mengusut secara pidana nggak, Pak? Polisi. Sedang kita usut. Jadi hal kayak gini nggak boleh terus dibiarkan karena indikasinya jelas akun yang menyebarkan itu akun baru, artinya mens rea-nya udah ada. Dia buat akun itu memang untuk menyebarkan itu, kan seperti itu. Jadi tinggal kita tindak lanjut. Jadi itu kita katakan itu hoax. Sistem digital, keamanan digital kita sudah cukup baik, cukup kuat dan berlapis. Apa nama itu tidak masuk akal kalau itu dari kita dan sudah kita cek, bukan dari kita. Cukup Pak? Ya cukup ya. Oke ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.